Sri Ramadhani Siregar dengan NIM 0101193106, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam BES semester 7, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Adapun hari ini saya membawakan ceramah untuk memenuhi materi praktikum metodika dakwah yang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Adapun tema ceramah saya hari ini yaitu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan bagi agama Islam. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini pada acara kajian rutin. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang ada di masjid ini mendapatkan rahmat serta mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti tema kajian kita pada hari ini yaitu tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan bagi kita yaitu umat Islam. Perlu kita ketahui bahwa Allah sangat mencintai umatnya yang menjaga kebersihan, mau itu kebersihan diri kita ataupun kebersihan lingkungan sekitar kita. Seperti yang kita lihat banyak sekali umat manusia yang di sekeliling kita itu tidak menjaga kebersihannya. Padahal menjaga kebersihan tentu itu merupakan salah satu dari meningkatkan keimanan kita sebagai umat muslim. Kita bisa menjaga kebersihan itu dengan membuang sampah pada tempatnya, ikut gotong royong di lingkungan kita. Bahkan ikut gotong royong itu juga merupakan salah satu menambah relasi kita dengan sesama umat muslim di lingkungan kita, dengan tetangga kita. Dengan gotong royong kita juga dapat menumbuhkan rasa keharmonisan bagi sesama umat muslim dan menumbuhkan rasa saling kekeluargaan dengan sekitar. Karena dengan menumbuhkan rasa keharmonisan itu juga sangat baik, karena kita juga menimbulkan, tentu kita dapat menimbulkan rasa yang bagus kepada tetangga kita gitu. Selanjutnya kita bisa menjaga lingkungan kita itu dengan kita menggunakan tempat sampah yang berbeda, yang non organik dan organik. Dengan begitu sampah kita itu nantinya bakal lebih terdaur ulang begitu. Selanjutnya kita menjaga kebersihan untuk diri kita, juga menjaga seperti pakaian kita biar bersih, apalagi ketika kita untuk sholat begitu. Selanjutnya Allah juga berfirman pada Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Nah, dengan begitu kita sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu mencintai loh orang-orang yang menjaga kebersihan gitu. Jadi kita harus rutin untuk menjaga lingkungan sekitar kita memperhatikan di sampahnya gimana atau selokannya gimana, ada yang kesumpah atau enggak. Nah itu kan tentu mempengaruhi, misalnya di lingkungan masjid sampahnya itu banyak, terus selokannya itu tidak berjalan lancar. Tentu kan ketika hujan datang terus banjir, itu pasti mengeluarkan aroma yang sangat tidak enak. Tentu kan juga kita males jadinya, kayak udahlah sholat di rumah aja gitu. Kalau misalnya di lingkungan masjidnya bersih, kita kan juga semangat untuk datang, apalagi di masjidnya wangi, ber-AC gitu kan. Pasti kita bakalan lebih sering
syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, bahwa memang untuk umat muslim kebersihan itu sangat penting karena itu sebagian dari iman kita. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa memperhatikan nih lingkungan kita gimana, apakah udah bagus, apakah sudah bersih, sudah asri gitu. Lagian kalau misalnya pun tempat kita bersih, tempat kita asri, itu pasti sangat mempengaruhi kehidupan kita. Bagaimana kesehatan kita juga berpengaruh. Kalau tempat sampahnya banyak gitu, pasti kan kita juga tidak nyaman. Apalagi ketika kita buat beribadah gitu, pasti juga tidak nyaman, mau itu di masjid, mau itu di rumah. Itu sangat berpengaruh, saudara-saudari sekalian. Selanjutnya, untuk menjaga kebersihan lainnya, banyak sekali saya lihat manusia ini buang kotoran ataupun sampah itu di sungai gitu, tempat air yang mengalir, seperti kadang ada pempos atau barang-barang kotor lain seperti pempes itu kan merupakan salah satu kotoran dari manusia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ittaqul mal'unata anit salasati al-barazu fil mawaridi wa fa'arifatit tariqi wazili, yang artinya takutlah 3 tempat yang dilaknat. Yang pertama, buang kotoran di air yang mengalir, kedua di jalan, dan yang ketiga di tempat yang teduh. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, dari situ sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa kita tidak boleh membuang kotoran di tempat yang air mengalir seperti di sungai. Kita dilarang karena itu merupakan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita tidak boleh merusak lingkungan kita. Itu merupakan salah satu cara kita untuk menjaga kebersihan kita dari lingkungan juga begitu. Misalnya kita sering menebang pohon-pohon di sekitar kita, itu kan tentu membuat banjir datang, apalagi sekarang ini sering musim hujan begitu, sehingga sering banjir dikarenakan yaitu tadi kurangnya dari pohon-pohon yang ada di sekitar kita, dan juga mampetnya selok-selokan begitu, sehingga timbullah banjir tadi. Nah, dengan banjir tadi tentunya air pun menguap gitu. Itu kan juga merupakan hal yang jorok. Karena apa? Karena sampahnya tadi itu juga naik ke atas, dan itu sangat mengganggu. Itu juga merupakan salah satu yang harus kita jaga begitu. Selanjutnya, kita harus sebagai umat muslim harus sadar tentang kewajiban kita untuk menjaga lingkungan. Kita tidak perlu menyuruh orang lain, dari diri kita sendiri bagaimana kita memulai begitu. Sehingga kalau kita melakukan, tentu orang lain juga melihat, oh dia rajin ya menjaga lingkungan, aku harus juga begitu dong, biar saling merawat lingkungan sekitar. Apalagi ketika kita melakukan gotong royong, dilihat oleh anak-anak, tentu anak-anak ini juga melihat gitu apa yang dibuat oleh orang dewasa. Tentu jadi contoh kan, jadi contoh yang baik bagi anak tersebut. Kalau kita memang harus menjaga lingkungan kita dari orang dewasa, dari anak-anak begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita agar kita lebih menjaga dan lebih memperhatikan sekitar kita. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.